Bab 98, Kenangan 2. Dulu dan sekarang, Ye Zong memenuhi harapan keluarga Feng Shui, dan dengan cepat menunjukkan keterampilan kepemimpinannya, kebijaksanaannya, dan dedikasinya untuk melayani rakyat. Lambat laun, dia menghabiskan lebih sedikit waktu dengan Sueru. Pada saat itu, Sueru adalah jenius paling mempesona di kota Glory, dan semua orang terpesona oleh kecantikannya. Shen Hong selalu menyukai Sueru, tapi Ye Zong memimpin terlepas dari kecantikannya. Shen Hong tergoda olehnya, dan yang membuatnya mengingini adalah posisi penguasa kota. Begitu dia dan Sueru menikah, posisi City Lord of Glory City harus menjadi miliknya. Jadi dia sangat membenci Ye Zong. Selama konfrontasi antara Ye Zong dan monster, dia terluka parah. Shen Hong membeli seorang pelayan dari keluarga Feng Shui, dan menggunakan rumput tian-tian dan bunga perak, yang dihadiahkan oleh Serikat Kegelapan, untuk meracuni Ye Zong, tetapi dimakan oleh Ye Sueru. Ye Zong juga mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa sembuh, dan dia tidak bisa menemukan alasannya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia meninggal karena serangan jantung dan terlalu banyak bekerja. Ini menjadi penyakit jantung terbesar Ye Zong. Dia selalu berpikir bahwa dia tidak merawat Sueru dengan baik. Ziyun tidak memiliki ibu sejak dia masih kecil, ayahnya sibuk dengan urusan pemerintahan, dan Ye Mo sering pergi, jadi hanya Ninger yang bersamanya sejak dia masih kecil. Berkali-kali melawan gelombang binatang buas, anggota kuat dari berbagai keluarga juga berkorban, tetapi kekuatan keluarga suci tumbuh semakin kuat, secara bertahap menelan beberapa keluarga kecil, dan menjadi salah satu dari 3 keluarga puncak di kota Glory. Secara bertahap menurun menjadi bagian bawah keluarga kaya, untuk memegang paha keluarga suci. Di bawah ancaman tetua keluarga lainnya, Ninger bertunangan dengan Shen Fei. Ninger mengeluh tentang ketidakadilan takdir, mengapa dia tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri, sementara Ziyun bisa hidup dengan nyaman. Saat itu Ninger bertengkar hebat dengan Ziyun, dan dia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk mengendalikan takdirnya sendiri, jadi Ninger mulai berlatih siang dan malam. Sejak saat itu, Ziyun tidak memiliki teman, menghadap kamar kosong setiap hari, tidak ada yang menemaninya, orang lain iri dengan statusnya, tetapi tidak ada yang pernah tahu rasa sakit di hati Ziyun. Ninger selalu bersamanya dia melewati saat-saat tersulit. Sekarang dia hanya bisa berbicara dengan boneka yang Ninger berikan padanya, dan berlatih keras di siang hari, berharap mendapatkan perhatian ayahnya dan berbagi kekhawatirannya. Setiap malam, Ziyun diam-diam bersembunyi di tempat tidur dan menangis, betapa dia merindukannya hari yang lalu. Mendengar bahwa Ninger pergi ke kelas prajurit pemula, Ziyun memohon Ye Mo untuk mengirimnya ke kelas pemula, pergi ke kelas prajurit pemula. Setiap kali Ziyun ingin dekat dengan Ninger, Ninger mengabaikan Ziyun. Dalam hati Ninger, dia berpikir bahwa Ziyun selalu lebih unggul dan tidak pernah khawatir dipaksa menikah dengan seseorang yang tidak disukainya. Tapi Ninger, saya tidak tahu bahwa di hati Ziyun, dia selalu menganggapnya sebagai pasangan terbaik atau bahkan kerabatnya. Karena Xiao Ninger tidak punya waktu untuk berlatih di siang hari, dia berlatih di malam hari dan menyerap terlalu banyak esensi cahaya bulan, yang tidak dapat didamaikan. Selain itu, keterampilan keluarganya cacat, dan dia menderita kedinginan yang ekstrim. Bagaimana dapatkah seorang anak berusia 12 atau 13 tahun menahan rasa sakit seperti itu? Ninger telah pulih setelah 3 tahun pemulihan, dan dia mulai berlatih siang dan malam lagi, tetapi tidak peduli seberapa bagus bakatnya,
tanpa sumber daya yang kuat dan latihan yang baik, dia tidak dapat melampaui Shen Fei yang memiliki sumber daya kultivasi yang besar. Ninger baru saja menembus perunggu bintang 1, tetapi Shen Fei sudah menjadi emas bintang 2. Ninger telah pulih dari penyakitnya, tetapi basis kultivasinya telah turun drastis. Para tetua keluarga memaksa Ninger untuk menikahi Shen Fei tidak dapat menanggung ketidakpedulian keluarga. Dia dengan tegas memutuskan hubungan dengan keluarga dan berjalan ke hutan yang gelap sendirian. Yang paling menyedihkan adalah ayah Ziyun dan Ninger. Ayahnya juga terpaksa tidak melakukan apa-apa. Para tetua dalam keluarga terus menganiayanya, menyebabkan dia kehilangan putri kesayangannya. Gerombolan binatang buas datang lagi dan lagi, membuat kota Glory semakin buruk, yang kuat terus berjatuhan, dan hanya ada sedikit orang jenius. Dan Shen Fei adalah satu-satunya usia dan bakat di semua keluarga yang bisa menandingi Ziyun, dan kemudian mereka bertunangan di bawah pengaturan kedua keluarga tersebut. Tapi kemudian gerombolan binatang itu datang, dan pembelotan dari keluarga suci menyebabkan kota Glory untuk menerobos. Ye Zong dan yang lainnya semuanya dibantai oleh monster angin dan salju. Ada kurang dari 100 orang yang tersisa dalam populasi ratusan ribu. Saat itu, Ziyun juga bertemu dengan orang yang mempercayakan hidupnya, Nili. Mereka terus bermigrasi, memimpin orang-orang mereka ke tempat yang aman. Mereka saling mendukung dan terus melawan monster. Keduanya secara bertahap jatuh cinta satu sama lain. Datang bersama. Di antara ratusan orang, ada wanita dan anak-anak tua dan lemah. Mereka tidak memiliki kultivasi apapun dan hanya bisa mengandalkan perlindungan Nili dan Ziyun, tapi Nili hanyalah bintang perunggu, bertarung melawan monster biasa. Mereka berjuang dan terluka berkali-kali. Ketika Ziyun membalut luka Nili malam itu, mereka memiliki pertama kalinya. Setelah beberapa bulan kerja keras, mereka datang ke dataran tinggi Tianyun, tetapi sumber daya di sini langka, dan tidak mungkin menampung begitu banyak dari mereka. Satu-satunya yang baik kepada Nili dan ayahnya adalah Yunling dan ayahnya. Mereka sangat ingin tahu seperti apa dunia luar, dan mereka sangat ingin membantu Nili dan yang lainnya. Tapi Xiaolang dan yang lainnya tertarik pada properti mereka, dan mereka menyergap, ingin memperjuangkannya. Lagi pula, orang mati kelaparan setiap hari di sini. Xiaolang dan beberapa bawahannya membantai puluhan orang. Nili ingin mengambil kembali barang-barang itu, tetapi dia dipukuli dan terluka parah. Di bawah perlindungan Ziyun, mereka juga meninggalkan dataran tinggi Tianyun. Mereka kehabisan makanan dan sebagainya. Ketika mereka terus berburu beberapa monster level rendah untuk memuaskan rasa lapar mereka, mereka juga diincar oleh para pemimpin monster tersebut. Ketika Nili dan Ziyun sedang mengobrol dengan gembira, Ziyun merasakan krisis. Dia berbalik untuk memblokir di belakang Nili. Ketika Nili menoleh, keduanya sudah dipisahkan oleh Yin dan Yang. Sebelum meninggal, Ziyun memberitahu Nili bahwa apapun yang terjadi, dia harus memimpin klan ke tempat yang aman. Ziyun memegang tangan Nili, betapa dia ingin bersama Nili, betapa dia ingin melihat dunia luar bersamanya. Nili terlahir kembali dan mengubah nasib semua orang. Ziyun dan Ninger juga mengetahui kehidupan masa lalu dan masa kini mereka. Tidak ada penghalang di antara mereka, dan mereka tidak bisa melepaskan apapun selain hidup dan mati. Mereka melihat bulan terang di langit dan bersandar satu sama lain, dalam hati mereka, bahkan jika mereka meninggalkan kota kemuliaan, selama Nili ada di sana, itu akan menjadi rumah mereka.
Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.